Hai para guru sekolah minggu, berjumpa kembali di simulasi sekolah minggu Superbook Modul 6 Pelajaran 2 dengan judul Petualangan Melawan Raksasa Mengandalkan Tuhan. Langkah pertama yang guru dapat lakukan adalah memulai kelas dengan kelompok besar, kelompok gabungan usia 6-12 tahun. Dalam kelompok ini, guru sekolah minggu dapat melakukan kegiatan yang biasa Anda lakukan di gereja, seperti berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan, dan lainnya. Kemudian, guru dapat melanjutkan kelas dengan mengajarkan super kebenaran hari ini. Meskipun kecil, aku bisa melakukan hal yang besar bersama Tuhan. Guru lalu mengajak anak-anak untuk menyaksikan video Superbook versi singkat, Petualangan Melawan Raksasa. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah. Nah, jika sebelumnya anak-anak sudah pernah menonton video petualangan melawan raksasa dalam pelajaran sebelumnya, Anda bisa langsung memutarkan video sejarah Alkitab. Di sana, mereka menemukan banyak barang kuno, termasuk pecahan pot. Dalam video sejarah Alkitab ini, guru dapat membuatnya menjadi semakin seru. Caranya, dengan meminta anak-anak menjawab ketika Gizmo mengajukan pertanyaan di video. Jangan lupa, ucapkan super ayat bersama dengan anak-anak dan mendiskusikannya. Sebelum masuk ke dalam kelompok kecil, guru dapat mengajak anak-anak berdoa bersama. Kelompok kecil adalah pemisah kelompok anak-anak berdasarkan usia, yaitu usia 6-9 tahun dan usia 10-12 tahun. Pisahkan anak-anak di ruangan yang berbeda sesuai dengan usia. Tapi, jika tidak begitu banyak jumlahnya, Anda bisa tetap menyatukan mereka. Pada kelompok kecil ini ada 2 permainan yang bisa guru lakukan. 1. Permainan mengalahkan raksasa. 2. Diskusi saudara Daud. Permainan mengalahkan raksasa dapat mengajarkan anak-anak untuk mengalahkan raksasa mereka sendiri. Yang perlu Anda persiapkan adalah kantong kertas atau gelas kertas 1 per anak, spidol warna, selotip. Kertas koran sekitar 3 lembar per anak. Koin atau kerikil minimal 5 buah per anak. Tunjukkan gambar raksasa dan berikan setiap anak spidol beserta kantung kertas. Minta mereka menuliskan nama di bagian bawah, menggambar raksasa di sisi lain, dan menulis raksasa, ketakutan mereka di tempat lainnya. Mintalah mereka meremas kertas korannya dan memasukkan ke dalam kantung, kemudian tutup dengan stapler atau selotip. Setiap anak meletakkan kantung kertas atau gelas kertas di atas meja atau lantai, kemudian berdiri di belakang garis. Berikan 5 koin atau kerikil kepada setiap pemain pertama di tim mereka untuk merobohkan setiap kantung kertas. Anggota tim yang lain membantu mengumpulkan koin atau kerikil yang sudah terpakai. Pencatat skor menghitung jumlah kantung kertas yang dirubuhkan masing-masing tim. Yang paling banyak dialah pemenangnya. Seru sekali ya. Saat permainan selesai, guru menjelaskan walaupun terlihat kecil iman percaya kita kepada Tuhan, tapi kita dapat melakukan hal-hal besar. Diskusi saudara Daud. Diskusi ini dapat membantu anak-anak untuk memahami mengapa Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, yang perlu Anda persiapkan adalah fotokopi pola saudara Daud halaman B1, pensil, fotokopi pola buklet perlengkapan senjata tak terlihat halaman A1 untuk anak-anak yang tidak datang di pelajaran 1. Meja. Langkah pertama, guru dapat merobek secara manual pola saudara Daud di halaman B1 dengan menggunakan tangan sehingga hasilnya tampak bergerigi dan kasar. Siapkan sebuah meja dan susun ke 8 persegi itu dengan terbalik, sehingga tulisannya tidak nampak. Kemudian acak kartu tersebut. Panggil 8 anak untuk maju ke depan meja. Acak dan berikan kartu itu ke masing-masing anak. Mereka boleh mengintipnya dan harus menjaga agar tulisannya tidak terlihat. Terakhir, guru menebak anak mana yang memiliki kartu Daud, lalu jelaskan bagaimana Anda dapat mengetahuinya, yaitu karena Anda menandainya. Di akhir diskusi, Anda dapat menjelaskan bahwa apa yang Anda lakukan
diibaratkan sama seperti yang Tuhan lakukan. Ia telah memberikan tanda pada Daud. Tuhan melihat apa yang tidak terlihat oleh manusia, yaitu hati kita. Tutup dengan super kebenaran. Masih ingatkah Anda tentang tantangan murid minggu lalu? Tanyakan kepada anak-anak siapakah yang masih ingat apa saja senjata tak terlihat yang kemarin. Kemudian mintalah mereka untuk menghafalnya. Kali ini, anak-anak dapat menghafal super ayat dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Yang perlu Anda persiapkan adalah Alkitab, papan tulis, dan spidol. Mintalah anak-anak untuk mencari super ayat di 1 Samuel 16 ayat 7b. Bagilah anak-anak menjadi beberapa kelompok, kemudian minta mereka untuk memperagakan super ayat dengan cara sekreatif apapun. Bisa dengan bernyanyi, membuat gerakan, puisi, dan lainnya. Wow, pastinya mereka akan melakukannya dengan kreatif. Menyenangkan, bukan? Setelah itu, guru dapat mengajarkan anak-anak untuk berdoa dari hati, meminta pengampunan Tuhan, dan bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebelum pulang, bagikan catatan Gizmo sebagai pengingat pelajaran hari itu. Jika durasi sekolah minggu Anda cukup panjang, ada beberapa aktivitas yang telah kami sediakan. Aktivitas tersebut adalah 1. Ilustrasi Goliat versus Tuhan untuk usia 6-12 tahun. 2. Ilustrasi Goliat versus Tuhan untuk usia 10-12 tahun. 3. Aktivitas di mana batunya untuk usia 6-9 tahun. 4. Aktivitas pindahkan kerikilnya untuk usia 10-12 tahun. 5. Aktivitas batu Tuhan untuk usia 10-12 tahun. Kesempatan kali ini kami akan bahas tentang aktivitas di mana batunya. Yang perlu Anda siapkan, 5 batu atau kerikil yang cukup kecil agar disembunyikan di tangan anak-anak, tas kecil, rotan atau tongkat sepanjang 1 meter, pemutar musik dengan lagu yang semangat. Buatlah sebuah lingkaran dan pilihlah salah satu anak menjadi Daud. Mulai mainkan musiknya dan anak-anak yang membuat lingkaran memindahkan batu yang ada di tangan mereka secara bergiliran, tanpa diketahui oleh anak yang menjadi Daud. Ketika musik dihentikan, anak yang menjadi Daud menebak siapa yang memegang batu dengan mengarahkan tongkat gembala ke anak yang ada di dalam lingkaran. Jika benar tebakannya, anak yang tertebak akan bergantian menjadi Daud dan melakukan permainannya kembali. Bagaimana kakak guru? Asik kan? Jangan lupa, di akhir ibadah, guru dapat kembali mengingatkan anak-anak pada tantangan murid dan merangkum pelajaran hari itu. Demikian penjelasan kurikulum modul 6 pelajaran 2. Selamat melayani, salam Superbook.